Halo Sobat Militeri Historia, pada tanggal 6 Agustus 2022 atau 11 hari menjelang peringatan ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-77, para penggemar militer tanah air dikejutkan oleh postingan dari halaman resmi Lockheed Martin, perusahaan dirgantara raksasa asal Amerika Serikat yang mengupload foto unit pertama dari 5 unit pesawat angkut C-130J Hercules yang dipesan oleh Kementerian Pertahanan Indonesia pada bulan September tahun lalu. Pesawat yang dalam foto sedang diparkir di depan sebuah hanggar itu tampak sudah siap operasional, dengan cat livery abu-abu khas Angkatan Udara Amerika Serikat dan sebuah tongkat dengan bendera merah putih yang tertancap di depan kanopi. Kelima unit C-130J ini nantinya akan bergabung dengan saudara-saudara Hercules mereka yang lain di Skuadron Udara 31 milik TNI Angkatan Udara. Tetapi selain memesan Hercules, rupanya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto belum juga puas. Pada bulan November 2021, alias 2 bulan setelah kontrak C-130J milik TNI AU diteken, Menteri Pertahanan Indonesia tersebut menandatangani kontrak pemesanan 2 pesawat Airbus A400M untuk TNI Angkatan Udara. Pesawat angkut buatan konsorsium Airbus ini memang sudah menjadi incaran TNI AU dan penggemar militer Indonesia sejak lama. Pasalnya, dengan kapasitas muatan yang lebih besar dari C-130H, varian Hercules terbesar yang saat ini dimiliki TNI AU, membuat pesawat berbadan tambun ini cocok menangani peristiwa bencana alam sebagai pesawat angkut logistik maupun alat berat seperti ekskavator. Contohnya, saat peristiwa gempa dan tsunami Palu pada tahun 2018, Angkatan Udara Malaysia mengirimkan 1 unit A400M milik mereka yang digunakan untuk menerbangkan barang logistik beserta kendaraan penunjang misi kemanusiaan seperti truk tangki bahan bakar milik Pertamina. Singkatnya, kedua pesawat dibeli untuk memenuhi kebutuhan TNI Angkatan Udara pada pesawat angkut yang berkapasitas lebih besar dari C-130H. Namun, kemudian muncul beberapa pertanyaan dari para pengamat militer maupun orang awam terkait pengadaan 2 alutsista ini. Yang pertama adalah kenapa kita harus membeli 2 jenis pesawat yang berbeda dengan satu kemampuan yang sama. Yang kedua adalah kenapa kita membeli 2 jenis pesawat, kenapa tidak satu jenis saja dengan jumlah pengadaan yang lebih besar. Jika kita menggabung 2 anggaran untuk masing-masing pesawat, kita bisa memperoleh 10 C-130J atau 4 A400M. Pertanyaan tadi adalah pertanyaan yang menarik untuk dibahas. Militeri Historia akan mengulik perbedaan antara pesawat angkut C-130J dengan A400M, sehingga masing-masing dari mereka harus dibeli bersamaan. Penasaran? Mari kita simak. Walau sama-sama berjenis pesawat angkut atau dalam bahasa Inggris disebut cargo airplane atau transport aircraft, keduanya memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Kami akan bagi dalam beberapa poin agar lebih mudah dipahami oleh penonton. Poin pertama adalah soal payload atau kapasitas angkut pesawat. Jika menilik data resmi yang dikeluarkan oleh pihak Airbus, maka kapasitas angkut personil dan material maksimal yang bisa dibawa oleh pesawat A400M adalah 116 pasukan penerjun payung bersenjata lengkap, atau beban sebesar 81.600 pound, yang bila dikonversi ke sistem metrik menjadi 37 ton. Sedangkan untuk pesawat C-130J30 alias versi kabin panjang yang dipesan oleh TNI AU, kapasitas angkut maksimal yang bisa dibawa adalah 92 orang pasukan penerjun payung bersenjata lengkap, atau beban sebesar 44.000 pound alias 20 ton. Dari sini kita bisa lihat A400M memiliki kapasitas angkut yang hampir setengah kali lebih besar dari C-130J30. Poin kedua adalah soal radius atau jangkauan terbang pesawat. Sebuah pesawat angkut diharapkan bisa melakukan penerbangan jarak jauh untuk menjangkau daerah-daerah di luar markas skuadron atau unit penerbangan tempat ia ditugaskan. A400M bisa menjangkau jarak 2.100 mil atau 3.889 km dalam keadaan bobot penuh. Sedangkan C-130J30 memiliki jarak jangkau 2.390 mil atau 4.425 km dalam keadaan bobot penuh.
Namun, bila bobot yang dibawa masing-masing pesawat normal atau terbang tanpa muatan, maka A400M bisa terbang sejauh 8.900 km, sedangkan C-130J30 bisa terbang sejauh 5.054 km. Lagi-lagi, A400M lebih unggul dari C-130J30. Poin ketiga adalah soal peruntukan misi atau operasi masing-masing pesawat. Ini mungkin adalah poin paling penting untuk membedakan peran antara A400M dengan C-130J30. A400M adalah sebuah pesawat angkut strategis atau Strategic Airlift. Pesawat angkut strategis adalah pesawat yang tugas utamanya melakukan penerbangan jarak yang sangat jauh dari satu pangkalan udara di satu benua menuju pangkalan udara di benua lain. Pesawat angkut strategis dilengkapi dengan mesin yang lebih kuat dan cepat, tangki bahan bakar, dan ukuran badan pesawat yang lebih besar juga. Pesawat angkut strategis juga memerlukan landasan udara yang sesuai dan memadai karena ukurannya yang besar. Walaupun begitu, mesin A400M bisa melakukan metode STOL atau Short Take Off Landing atau lepas landas dan pendaratan jarak pendek. Sedangkan C-130J30 adalah pesawat angkut taktis. Kontras dengan pesawat angkut strategis, pesawat angkut taktis umumnya melakukan penerbangan dengan jarak yang lebih pendek di dekat pangkalan aju utama. Pesawat angkut taktis berukuran lebih kecil, sehingga memungkinkan mereka melakukan pendaratan dan lepas landas dari bandara terpencil dengan landasan udara yang pendek menggunakan metode STOL atau Short Take Off Landing. Intinya, baik A400M maupun C-130J30 diakuisisi oleh TNI AU untuk mengisi tugas dan misi masing-masing. A400M untuk penerbangan jarak jauh antar negara atau dari ujung pulau ke ujung pulau lain. Sedangkan C-130J30 untuk penerbangan perintis antar pulau yang jadwalnya lebih padat, memanfaatkan populasinya yang 2 kali lipat lebih banyak dari A400M. Sekian video pembahasan pada hari ini, jangan lupa like, subscribe, dan share untuk mendukung channel Militer Historia, untuk terus bisa menyajikan informasi mengenai sejarah dan militer yang tidak kamu ketahui. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.